Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islami yang dirahmati Allah, siapa yang tidak mengenal Dajjal? Dajjal merupakan salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat ditakuti umat Islam karena fitnahnya yang amat kejam. Pada akhir zaman, Dajjal dipercaya akan datang ke bumi untuk menggoda manusia dengan tipu daya dan fitnah yang sangat mengerikan. Kemunculan Dajjal merupakan salah satu tanda-tanda hari kiamat sudah semakin dekat. Mengetahui hal demikian membuat kita selalu waspada akan kedatangan Dajjal nanti. Lantas, di manakah Dajjal akan tinggal selama berada di bumi, dan benarkah istana Dajjal sudah dibangun di kota Madinah? Seperti kita ketahui, salah satu tanda hari kiamat adalah munculnya Dajjal dan pasukannya. Ia muncul dengan paras yang sangat menakutkan. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis berikut, sesungguhnya Dajjal adalah seorang yang berusia muda, berambut keriting, dengan pola mata yang menonjol. Dan sesungguhnya pasukan berkudanya memenuhi kawasan antara negeri Syam dan Irak, lalu menyebar ke seluruh penjuru. Hai hamba-hamba Allah, berpendirian teguhlah kalian. Hadis Ibnu Majah. Sejak awal para nabi telah memperingatkan umatnya untuk menjauhi Dajjal karena sangat begitu berbahaya. Begitupun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kekhawatiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diabadikan dalam sebuah hadis sebagaimana berikut. Wahai manusia, tak akan ada huru-hara di muka bumi ini sejak masa Adam yang lebih besar daripada huru-hara Dajjal. Sesungguhnya setiap nabi yang dikirim Allah akan memperingatkan umatnya tentang Dajjal. Aku adalah nabi terakhir dan kalian adalah umat terakhir. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sepertinya tidak hanya Rasulullah yang khawatir akan kedatangan Dajjal, tetapi semua nabi juga turut khawatir. Sebab Dajjal akan menyebarkan kerusakan di mana-mana dengan fitnah dan tipu dayanya kepada manusia agar mengakui dirinya sebagai Tuhan. Hal tersebut bertujuan agar manusia yang tidak beriman dan lemah imannya akan menjadi pengikutnya dan berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu diketahui, salah satu tipuan Dajjal nantinya adalah memperlihatkan surga seperti neraka dan neraka seperti surga. Hal ini telah diperingatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya bersamanya ada air dan api, apinya adalah air dingin, dan airnya adalah api. Karena itu janganlah kalian binasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tidak hanya itu, perlu kita waspada juga tentang Dajjal, adalah kemampuannya yang bisa menghidupkan orang mati. Oleh sebab itu, jangan sampai kita tertipu olehnya. Dari Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan beberapa tipuan Dajjal. Di antara fitnah Dajjal, dia menawarkan seorang Arab Badui. Renungkan, sekiranya aku bisa membangkitkan ayah ibumu yang telah mati, apakah kamu akan bersaksi bahwa aku adalah Rabbmu? Laki-laki Arab tersebut menjawab, ya. Kemudian muncullah dua setan yang menjelma di hadapannya dalam bentuk ayah dan ibunya. Keduanya berpesan, wahai anakku, ikutlah dia, sesungguhnya dia adalah Rabbmu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hal lain yang perlu kita khawatirkan adalah Dajjal yang bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan sangat cepat. Para sahabat pernah menanyakan perihal tersebut kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Rasulullah, bagaimanakah kecepatan perjalanan Dajjal dan pasukannya di muka bumi ini?
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, seperti hujan yang diiringi dengan angin besar. Hadis riwayat Ibnu Majah, datangnya Dajjal telah membuat kita resah, terlebih lagi dengan fitnah yang akan dibawanya. Lalu sampai kapan kita harus menghindari fitnah Dajjal? Kehadiran Dajjal di bumi tidaklah singkat. Ia akan berada selama 40 hari. Saat itu sehari tidak terasa 24 jam, tetapi terasa lebih lama. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah memberitahu umatnya tentang hal ini dalam sabdanya. 40 hari, sehari ada yang lamanya sama dengan 1 tahun, sehari ada yang lamanya sama dengan 1 bulan, sehari ada yang lamanya dengan 1 minggu, sedangkan hari-hari lainnya sama dengan hari-hari kalian sekarang ini. Hadis riwayat Ibnu Majah. Istana Dajjal. Kemunculan Dajjal tentulah menjadi hal yang sangat menakutkan. Apalagi sudah ada bangunan yang dipercaya sebagai Istana Dajjal. Bangunan ini berada di Jabal Habsyi, sekitar 12,5 km dari kota Madinah. Orang-orang sering menyebut bangunan ini sebagai Kingdom Place atau Dajjal Place. Di samping itu, Imam Ibnu Hajar pernah menyampaikan hadis mengenai ucapan Dajjal saat melihat Masjid Nabawi. Makhluk itu berkata, "Itu Masjid Muhammad." Itu Masjid Nabawi yang harus kita kuasai. Itu Masjid Muhammad, itu Masjid Muhammad, kita harus sampai ke sana. Sejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke sana, sebelumnya Madinah tak pernah mengalami gempa bumi. Namun saat Dajjal muncul dan berdiri di depan gerbang Madinah Al-Munawwarah, langsung terjadi gempa sebanyak 3 kali. Guncangan itu membuat semua orang kafir dan orang munafik keluar. Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari Syarh Sahih Bukhari mengatakan bahwa saat itu orang-orang fasik lagi munafik akan menuju ke sebuah bukit. Mereka akan menuju ke tempat Dajjal. Sedangkan orang yang tinggal dan tak bergeming di Madinah adalah orang yang mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bangunan yang disebut sebagai Istana Dajjal itu masih berada di luar kota Madinah. Dajjal dipercaya tidak akan bisa masuk ke dalam kota Madinah karena kota tersebut dijaga oleh para malaikat di akhir zaman nanti. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Al-Masih Ad-Dajjal tidak akan bisa memasuki Madinah yang pada saat itu memiliki 7 gerbang pintu yang di setiap gerbangnya akan dijaga oleh 2 malaikat. Jika kita melihat peta Madinah Al-Munawwarah, saat ini akan terlihat 7 jalan utama untuk memasuki kota suci tersebut. Ketujuh jalan itu adalah berasal dari Jeddah, Makkah, Rabik, Bandara, Tabuk, dan 2 lagi dari wilayah sekitarnya. Kemudian Dajjal berusaha mendekati kota Madinah dan mencari jalan di setiap sudut tersebut. Tetapi, malaikat menghalanginya dengan pedang. Dajjal akan sampai ke tanah lapang Al-Jurf dan membuat kemah di sana. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Dajjal akan mendaki gunung dan melihat ke arah kota Madinah. Kemudian dia akan mengatakan kepada para pengikutnya, "Kalian melihat istana putih itu adalah masjidnya Ahmad." Hakim dalam Mustadrak Syahih sesuai syarat dari Imam Muslim. Banyak ulama mengatakan bahwa bangunan tersebut dibangun di atas gunung bergaram atau gunung yang mineralnya mengandung unsur garam, sebagaimana telah disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dajjal akan tiba dan dia terlarang untuk memasuki kota Madinah. Dia akan tinggal di sebuah daerah bergaram di sekitar Madinah. Hadis riwayat Bukhari. Dan jika kita lihat dari istana kerajaan Kingdom Palace
yang berada di atas Jabal Habsyi, maka Masjid Nabawi berada lurus di timur istana tersebut. Begitupun bila kita tarik garis lurus dari Madinah Al-Munawwarah ke Kingdom Palace, maka akan berujung di negara Israel. Sebagaimana kita ketahui, di sana terdapat Danau Tabari atau Tiberias yang menjadi salah satu tanda kemunculan Dajjal, yaitu surut airnya. Dan sekarang airnya sudah mulai surut sepertiganya, padahal sejak dahulu permukaan airnya tidak pernah surut. Kita pun telah melihat sekarang ini Masjid Nabawi tampak sangat besar dan megah, dan indah bagaikan istana putih. Bahkan dilihat dari luar angkasa pun terlihat putih kemilau seperti yang diceritakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan hadits di atas, saat itu Masjid Nabawi masih sangat sederhana, yang hanya terbuat dari lumpur basah berwarna kecoklatan, dan juga batu bata, dan beratap pelepah daun kurma. Tidak seperti sekarang, yang sangat megah bak istana putih. Dari mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan pengetahuan tersebut? Inilah salah satu tanda bukti lagi kebenaran sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah nyata adanya. Semoga kita lebih bersemangat dalam mengisi sisa hidup kita dengan selalu beribadah, beramal saleh, dan mengurangi perbuatan yang sia-sia, perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih buat Sobat Sains Islami yang telah menonton video ini hingga selesai. Jangan lupa like dan subscribe channel ini, agar channel ini terus memberikan informasi yang bermanfaat, menambah banyak wawasan, serta menayangkan video menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.